Berat, ah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Rahmatullah dengan NIM akhir dengan NIM 33333230075. Saya dari kelompok 23 di tutorial PPM pada shift 2. Di sini saya akan coba untuk mengerjakan tugas mingguan pada shift 2. Oke. Di sini ada salah satu soal kaidah shift tugas mingguan pada soal 2. Yang pertama ini, sebuah perusahaan menyediakan layanan internet memiliki call center yang menangani banyak panggilan setiap hari. Manajemen ingin memastikan bahwa proporsi panggilan bermasalah, misalnya panggilan terputus, jawaban salah, atau pelanggan tidak puas, tetap dalam batas kendali statistik. Untuk itu dilakukannya pencatatan selama 20 hari. Nah, ini ada datanya. Nah, manajer call center ingin mengetahui apakah proporsi panggilan bermasalah setiap harinya masih dalam batas kendali statistik atau ada tanda bahwa kualitas pelayanan call center sedang menurun. Nah, di sini kita akan menggunakan peta atribut tipe P. Kenapa menggunakan peta atribut tipe P? Karena di sini data dari proporsinya ini atau sampelnya ini secara acak. Nah, langkah pertama kita masukkan dulu data itu ke dalam Excel. Nah, ini saya sudah masukin supaya bisa dimasukkan ke dalam RStudio. Pertama, kita harus menginstal package-nya ini, lalu menginput data Excel-nya. Nah, ini adalah sintaks untuk nomor satu yang tadi. Kita langsung running. Oke, ini menampilkan data outlier dan ringkasan peta kendali. Oke, di sini muncul bahwa si proporsinya ini tidak ada yang keluar dari outlier, yaitu integer yang 0, number yang 0. Nah, di sini ada kontrol limitnya di mana CL-nya ini sebesar 0,06589. Nah, ini untuk LCL-nya sebesar 0,2395531 dan untuk upper center line ini 0,1078251. Jadi kesimpulannya bahwa proporsi ataupun sampelnya ini masih dalam batas kendali. Itu untuk nomor satu. Selanjutnya ke soal yang nomor 2. Sebuah pabrik masker medis melakukan pemeriksaan kualitas setiap hari. Setiap hari diambil satu sampel, tetap berukuran 150 unit dari lini produksi, dan dihitung jumlah unit cacat. Manajemen ingin memantau apakah jumlah cacat per sampel stabil selama 10 hari. Nah, ini ada sampelnya. Nah, ini kita akan menggunakan peta atribut tipe NP. Kenapa? Karena di sini jumlah sampelnya ini tetap. Oke, kita langsung aja ke RStudio. Untuk penyelesaiannya, di sini pertama kita membuat sintaksnya ini menggunakan CCNP sama dengan ini dari Excel-nya soal 2 dan jumlah cacat. Terus lalu kita running. Nah, ini untuk CCNC violations ini untuk melihat apakah ada yang keluar dari outlier atau tidak. Nah, itu kita ringkasan peta kendali itu dengan summary CCNP. Kita running. Nah, ini muncul yaitu untuk peta kendali ini untuk center of group statistik ini 10 dan untuk RLCL-nya itu lower center line ini 0,834 dan untuk upper center line itu 19,16. Nah, hal ini menandakan bahwa dari si sampel yang ini nih setiap harinya bahwa eh cacatnya itu tetap stabil dalam 10 hari, yaitu tidak ada yang keluar dari outlier. Lanjut ke soal yang nomor 3. Ini di bagian administrasi sebuah rumah sakit, stafnya mengetik dan memproses banyak dokumen medis setiap hari. Manajemen ingin memantau jumlah kesalahan pengetikan atau entry data per dokumen, misalkan salah nama, salah nomor rekam medis, atau salah kode diagnosa. Jadi unit infeksi yang diperiksa itu sama dengan sudut dokumen. Nah, ini adalah datanya. Kita akan menggunakan peta atribut C. Kenapa? Karena di sini yang diperiksa unitnya hanya satu. Kita langsung saja ke RStudio. Nah, ini udah saya sudah tulis sintaksnya untuk nomor 3.
sama seperti hal yang ini, cuma bedanya di sini sintaks itu menggunakan C C C. Nah, ini sama, cuma dibeli C C aja. Kita langsung running. Nah, ini ada Center of Web Statistic, yaitu sebesar 3,8 untuk CL, untuk LCL-nya ini 0. Berarti ini hasilnya negatif. Kenapa kita 0? Karena di sini dokumennya nggak mungkin ada yang defect-nya itu hanya 0 gitu. Hanya bentuk negatif gitu, jadi 0. Jadi untuk UCL ini sebesar 9,648077. Nah, ini untuk hal ini menandakan bahwa jumlah kesalahan dalam dokumen itu yang ada di soal 3 ini masih dalam batas kendali. Lanjutnya ke soal nomor 4. Ini ada soal nomor 4. Departemen sterilisasi sebuah rumah sakit memeriksa tray alat medis setelah proses sterilisasi. Karena ukuran tray dan jumlah alat per tray berbeda, tiap pengecekan unit pengukuran adalah alat per tray. Ini berbeda, yang dihitung adalah jumlah cacat, residu, kerusakan sel, partikel per tray. Manajemen ingin memantau cacat per unit selama 12 pengamatan. Ini ada datanya. Selanjutnya langsung kita running aja di studio. Nah, ini karena ini eh, itu kita pada soal yang nomor 4 ini kita menggunakan peta atribut U. Kenapa? Karena di sini pengukurannya ini alat yang diukur kesalahannya ini berbeda-beda. Oke, di sini ada soal ini kita akan menggunakan sintaks ini, yang perbedaannya ini CCU karena ini menggunakan peta kendali U. Nah, ini juga sama CCU. Oke, selanjutnya kita running aja. Oke, di sini muncul bahwa untuk Center of Graphic Statistiknya atau CL ini sebesar 0,1060241. Nah, bisa dilihat dari gambar peta kendali U ini bahwa tidak ada pengamatan yang keluar dari outlier, sehingga dapat disimpulkan bahwa proporsi cacat ini masih dalam keadaan yang masih dalam keadaan batas kendali. Oke, lanjut ke soal yang nomor 5. Sini sebuah restoran cepat saji menerima banyak keluhan pelanggan setiap bulan. Manajemen ingin mengetahui jenis keluhan yang paling dominan supaya bisa fokus pada perbaikan yang memberikan dampak terbesar terhadap kepuasan pelanggan. Ini ada datanya, jenis keluhannya ini ada pesanan salah, waktu nunggu terlalu lama dan lain sebagainya. Nah, ini ada jumlah keluhannya itu pesanan pesanan salah itu 65, waktu tunggu terlalu lama ini 50 dan seterusnya. Nah, ini data ini kita masukkan ke Excel, lalu setelah itu Excelnya kita telah buat, kita masuk ke RStudio. Nah, ini kita akan menggunakan sintaks yaitu defect sama dengan soal 5. Soal ini sudah ada di pendefinisian di awal tadi. Kita masukin jumlah keluhan dan nama defectnya ini jenis keluhannya. Nah, setelah itu kita running. Nah, ini akan muncul diagram Paretonya bahwa pesanan salah ini memiliki persentase 27,89, waktu tunggu terlalu lama ini sebesar persentasenya 21,45, makanan yang disajikan ini persentasenya 17,616 dan lain sebagainya. Nah, kita bisa ambil kesimpulan bahwa untuk perbaikan dalam kesalahan ini dari jumlah keluhannya ini, kita bisa ambil perbaikan dari permasalahan 1, 2, 3, dan 4. Kenapa? Karena di sini keempat permasalahan itu setelah mewakili 80% permasalahan. Nah, kenapa tidak mengambil yang 20% saja? Karena di sini persentasenya ini tidak menyebar begitu jauh. Oleh karena itu, kita akan menyelesaikan masalah seperti pemesanan masalah, waktu tunggu terlalu lama, makanan dingin saat disajikan, kebersihan meja dan atau kursi ini akan menjadi fokus perbaikan supaya bisa memperbaiki 80% masalah yang akan dilalui selanjutnya. Nah, kurang lebih seperti itu yang bisa saya kerjakan atau saya tutorialkan pada tugas mingguan ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.